Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu dalam episode ke-16 ini dengan judul Duka Luka Bumi Blambangan. Raja yang berwujud mata. Kameswara tidak mempertimbangkan lebih panjang lagi. Damar Taun diserangnya, sebuah serangan dalam jarak yang sangat dekat yang membuatnya terjengkang dan dari mulutnya muncrat darah. Resi Bawani sangat terperanjat. Resi Bawani yang sama sekali tidak menduga apa yang dilakukan Kameswara segera menyerang pemuda itu sejadi-jadinya. Parah kau anak muda. Kau benar-benar iblis, Kameswara. Kau dapat dari mana ilmu itu? Bersiaplah, Sang Wasi. Kita sedang bertarung. Kita tidak sedang memperbincangkan sesuatu yang ngoyo-woro. Bersiaplah. Jika kau mati, maka betapa malangnya nasibmu. Untuk kemudian kematianmu akan disusul oleh kematian muridmu itu. Iblis kau. Iblis dari neraka kau. Bunuh dia, Guru. Balaskan rasa sakit ini, Guru. Bunuh dia. Bunuh dia, Guru. Bunuh. Damar Taun. Aku tidak mau mati, Guru. Aku tidak mau mati. Aku masih ingin hidup. Ambil nyawanya, Guru. Untuk penambal nyawa aku. Bunuh dan cincang orang itu, Guru. Jangan biarkan aku mati. Jangan biarkan aku mati, Guru. Taun. Damar Taun. Bunuh dia, Guru. Bunuh dia. Damar Taun. Panggilan Resi Bawani tidak lagi mendapat jawaban. Kepala Damar Taun telah terkulai ke kiri. Darah segar telah mengalir dari hidungnya. Resi Bawani menggerakkan kepalanya perlahan, menoleh kepada Kameswara. Dan matanya yang cacat tanpa terdapat bulatan hitam manik mata itu memandang Kameswara. Sebuah tatapan yang sangat sirik. Apa kesalahan muridku padamu? Kenapa kau lakukan? Maafkan aku, Sang Resi. Aku tahu jika kau tentu kecewa. Aku bisa merasakan betapa saat ini kau sangat kehilangan. Akan tetapi aku minta kau bisa menerima nasib muridmu. Karena memang itulah takdirnya. Bukan sekedar aku yang telah membunuh muridmu. Namun di atas sana, takdir telah berbicara. Takdir apa? Omong kosong dengan takdir. Sayang sekali, Sang Wasi. Nampaknya kau jenis orang yang tidak percaya dengan takdir. Dengan sesuatu yang telah digariskan oleh Hyang Batara Agung. Saat inilah waktunya untuk membuka mata Sang Wasi. Bahwa bila saatnya tiba, takdir tidak bisa dihindari. Damar Taun telah mengambil sebuah pilihan yang salah. Dengan memilih Raja Trinetra, maka muridmu itu telah memilih menjadi pengikut Durga. Ketahuilah, Sang Resi. Ketenangan dunia ini terancam oleh kelahiran kembali seorang perempuan jahat yang pernah hidup di zaman Mataram. Candi Swambara Budura akan dirusak. Dalam kelahirannya ke dunia ini, Durga dikawal oleh orang-orang yang mempunyai pertanda yang dipilih oleh muridmu.
Itulah sebabnya, Sang Resi. Aku harus membunuhnya, karena aku memang berkepentingan dengan persoalan ini. Sebenarnya lah aku sedang mencari dan memburu orang-orang yang memiliki pertanda seperti yang dimiliki muridmu itu. Jika aku temukan siapapun orang itu, aku terpaksa menjadi lantaran kematiannya. Aku terpaksa menjadi Yamadipati baginya. Barat, aku tidak bisa menerima perlakuanmu, anak muda. Aku telah melakukannya, Sang Resi. Dan aku siap menghadapi segala akibatnya. Termasuk jika Sang Resi bermaksud membalas kematian murid Sang Resi. Silakan. Resi Bawani segera bangkit. Beberapa saat lamanya dia berdiri laksana patung batu. Kameswara memilih untuk menanti apa yang dilakukan Resi Bawani itu. Sang Resi mengangkat kedua tangannya. Bagai perintah dari pimpinan sebuah suku primitif. Resi Bawani menggerakkan tangannya menari liar. Semula perlahan, tapi makin lama semakin cepat dan semakin cepat. Dan kekuatan sihir pun mulai bekerja. Tiba-tiba, tangan yang menari itu telah diselubungi oleh api. Bukan main. Kau benar-benar luar biasa, anak muda. Kau masih muda usia. Akan tetapi kau mempunyai kemampuan yang tidak masuk akal. Kau mampu menghadapi seranganku. Agar tidak mati penasaran, sebelum kau mati, katakan, murid siapakah sebenarnya kau? Tidak ada orang yang pantas aku sebut sebagai guru. Dan aku hormati melebihi rasa hormatku kepada orang lain. Kecuali Ki Ageng Pesanggaran. Ki Ageng Pesanggaranlah guruku, Sang Resi. Kau berbohong, anak muda. Tingkat ilmu yang kau miliki jauh melebihi ilmu Ki Ageng Pesanggaran. Aku tahu, Ki Ageng Pesanggaran memang orang yang pilih tanding. Akan tetapi kemampuannya bukan pada tataran yang sekarang kau kuasai. Di samping kau pernah menjadi murid Kanigara, atau juga yang terkenal dengan nama Ki Ageng Pesanggaran itu. Kepada siapa lagi kau berguru, anak muda? Rupanya kau merasa sangat penasaran, Sang Resi. Bagaimana kalau aku sebut aku pernah berguru kepada Ki Sabalangit? Nampaknya Sang Resi mempunyai hubungan dengan Ki Sabalangit. Kau pernah menjadi murid Sabalangit? Apakah Sang Resi melihat ada ciri-ciri ilmu yang aku kuasai berasal dari Ki Sabalangit? Aku mengenal Sabalangit seperti aku mengenal diriku sendiri. Aku lebih percaya jika kau pernah berguru kepada Sabalangit. Apa yang bisa dibanggakan dari Sabalangit? Orang itu telah mati di semenanjung Sembulungan, ditelan ganasnya kabut setan yang dahulu kala pernah melanda wilayah ini. Jangan terlampau memuja ketinggian ilmu Ki Sabalangit, Sang Resi. Ketahuilah, aku pernah mengalahkannya di Kamang Ayun. Dan jika kau masih ingin mengetahui siapa lagi yang pernah mengalahkan Sabalangit dan kau ingin menjajal kemampuannya, pergilah ke Singasari. Temuilah Raja Singasari, Ken Arok yang baru saja merobohkan pilar-pilar pendopo Kediri. Bukan main. Apa yang bukan main, Sang Resi? Jika benar apa yang kau katakan, bahwa kau mampu mengalahkan Kakang Sabalangit, kau benar-benar orang yang luar biasa. Dan wawasanmu tentang orang-orang sakti membuatku kagum, anak muda. Terima kasih untuk pujianmu itu, Sang Resi. Namun, aku belum percaya, anak muda. Mari kita lanjutkan pertempuran ini. Kau harus menyerahkan nyawamu kepadaku sebagai penebus kesalahanmu terhadap muridku Damar Taun. Aku siap, Sang Resi. Sebuah pertanyaan membersit. Mampukah Kameswara menghadapi orang itu? Segenap murid Palwas Sambu yang bergabung dengan 3 orang murid Pesanggaran memperhatikan apa yang terjadi tanpa melewatkan sekejap pun. Bibi, ada apa, Rastri? Aku mendengar suara-suara, akan tetapi aku tidak melihat siapa yang bersuara, Bibi. Lihat, apa yang dilakukan Resi Bawani. Suara-suara yang timbul itu tentu akibat apa yang dilakukannya. Lihat, Bibi, lihat. Nampaknya Kakang Kameswara benar-benar menghadapi lawan yang sangat berat. Orang itu menguasai sejenis ilmu sihir. Lihat, gerakan-gerakan tangannya itu, Rahastri Kandi. Seperti ada kabut tipis dan
Lamat-lamat. Bibi. Harimau? Harimau itu sebenarnya tidak ada. Anak muda yang sombong. Apa katamu sekarang? Bukan main, Sang Resi. Nampaknya Sang Resi adalah gudang dari berbagai ilmu. Harimau yang kau ciptakan benar-benar menggetarkan. Anak-anak kecil yang melihat harimau hitam itu tentu akan lari ketakutan. Bahkan para orang tua akan berlarian tunggang langgang. Bukan main. Harimau yang sebenarnya tentu juga akan ketakutan. Auman harimau itu betul-betul sanggup membuat jantung rontok dari dalam dada. Bersiaplah anak muda. Harimau itu akan mencabik-cabik tubuhmu. Tunggu, Sang Resi. Aku juga akan mempersiapkan sebuah permainan untukmu. Apa yang kau lakukan itu, anak muda? Aku sedang mencarikan kawan untuk harimau itu, Sang Resi. Yalah, apa yang dilakukan oleh Kameswara tidak kalah mengejutkan. Resi Bawani telah menghadirkan seekor harimau yang besar dan ganas. Kuku-kukunya tajam, siap mencabik-cabik apapun. Tetapi Kameswara dengan caranya yang tidak masuk akal telah menghadirkan seekor singa yang menyeringai dengan giginya yang tajam mengancam. Keparat. Kenapa, Sang Resi? Kau benar-benar anak setan. Bagaimana kau mampu melakukannya? Sebuah permainan untuk menakut-nakuti anak-anak, Sang Resi. Lihatlah, meski di sini telah hadir seekor singa dan seekor harimau yang garang, akan tetapi lihat, semuanya tidak ada yang takut. Mengapa takut? Karena mereka tahu bahwa harimau dan singa itu sebenarnya tidak ada. Harimau dan singa itu sekedar angan-angan kita belaka, Sang Resi. Namanya angan-angan. Apa yang bisa diperbuat? Kecuali jika singa dan harimau itu adalah binatang yang sebenarnya, maka mereka akan merasa ngeri. Keparat, laknat kau. Kedua, binatang itu telah siap, Sang Wasi. Mengapa tidak kita perintahkan mereka untuk bertarung? Ranjap dia, cabik-cabik dia. Serang dia! Singa dan harimau adalah binatang yang menakutkan. Kedua binatang itu telah hadir, dan mereka saksikan langsung dengan tatapan mata dan kepala sendiri. Dan kedua binatang yang dahsyat itu telah siap untuk mengadu kekuatan. Namun sebenarnya, di balik kedua binatang itu, Kameswara dan Resi Bawanilah sebenarnya yang sedang bertarung. Bibi, kakang Kameswara menghadirkan seekor singa. Apa? Bagaimana kakang Kameswara bisa melakukannya? Itulah Bibi, lihat, kedua binatang itu saling menyerang. Bukan main. Kakang Kameswara benar-benar luar biasa. Aku tidak pernah membayangkan dan mengira jika kakang Kameswara akan sanggup melakukan hal itu. Hah? Harimau dan singa itu lenyap, hilang. Mengerikan sekali. Harimau itu besar sekali. Dan singa itu, wah, besarnya tidak masuk akal. Rasanya tidak masuk akal. Ya. Kameswara mampu melakukan hal itu. Dari mana ia mempelajari ilmu sihir itu ya? Para siswa Palwas sambut tak seorang pun yang mampu mengucapkan kalimat apapun. Sedangkan para murid perguruan pesanggaran saling berbisik dengan yang lain. Mereka sulit mempercayai Kameswara mampu melakukan sesuatu yang menurut mereka sangat tidak masuk akal.
Kau benar-benar mengagumkan anak muda. Dalam usia yang masih semuda kau telah memiliki ilmu yang baru bisa dikuasai setelah menekuninya bertahun-tahun. Entah apa yang bisa kau lakukan jika kau telah seusia aku. Justru karena itu anak muda, kau harus aku bunuh. Dan hakku untuk mempertahankan diri, Sang Resi. Aku masih muda, aku belum ingin mati. Matilah kau di tanganku. Setan alas, kurang ajar kau. Waktu terus merambat, seolah mengantarkan Kamaswara dan Resi Bawani dalam sebuah perang tanding yang tidak berkesudahan. Bagaikan gerakan hantu yang tidak jelas wujudnya, mereka berterbangan susul-menyusul, sambar-menyambar, dan ada kalanya berjumpalitan. Meski Resi Bawani memiliki cacat mata, tetapi ketajaman indera lelaki itu benar-benar luar biasa. Jangan sombong kau anak muda. Mengapa, Sang Resi? Jangan kau merasa bangga karena kau mampu melayani aku. Sekarang nasibmu akan menjadi buruk. Lihatlah ini. Apapun yang akan dilakukannya, tangannya mengembang dan terangkat tinggi. Rupanya Sang Resi akan melakukan sesuatu. Gila, orang itu mampu melakukannya. Sebuah ajian yang mirip Kakang Kawah Adiari Ari. Tetapi ia hanya membelah diri menjadi dua orang. Bukan main. Kau benar-benar hebat, Sang Resi. Ilmu apa yang kau pergunakan itu? Tidak ada gunanya kau bertanya, anak muda. Iya. Semua yang menyaksikan pertempuran itu terbelalak. Yang terjadi kemudian Kamaswara diserang susul-menyusul oleh dua sosok yang sama. Kamaswara merasa sedikit kerepotan karena harus menganggap musuhnya benar-benar dua. Padahal bayangan Resi Bawani yang seorang adalah bayangan semu. Ayah. Kenapa, Rahastri? Lawan Kakang Kamaswara menjadi dua, Ayah. Bagaimana dengan Kakang Kamaswara? Kakang Kamaswara bisa mengalami kesulitan, Ayah. Lihat, Kakang Kamaswara mulai terdesak. Dua bayangan itu menyerangnya susul-menyusul tiada habis-habisnya, Ayah. Berdoa. Semoga Kamaswara mampu melepaskan diri dari kesulitan yang dialaminya. Ayah, kita harus menolongnya. Tenanglah, Rahastri. Yang terjadi adalah sebuah perang tanding. Masing-masing tentu tidak ingin apa yang mereka lakukan itu dicampuri oleh orang lain. Bagaimana kalau Kakang Kamaswara tidak mampu mengatasi lawannya, Ayah? Aku tidak yakin, Rahastri. Kamaswara masih memiliki ilmu andalannya yang lain. Pudar kau. Demit, aku tidak bisa membiarkan hal itu berlarut-larut. Kakang Kawah Adiari Ari. Kurang ajar kau. Kenapa, Sang Resi? Kau mampu melakukan apa yang aku lakukan, anak muda. Inilah yang disebut Aji Kakang Kawah Adiari Ari. Aku terpaksa menggunakannya karena Sang Resi telah merepotkan aku. Bukan main kau, anak muda. Kau benar-benar dahsyat. Sekarang aku baru percaya. Kau memang benar-benar memiliki kemampuan yang pantas dibanggakan. Dan dengan tulus aku harus mengatakan pula
bahwa kali ini aku telah berhadapan dengan seseorang yang menggetarkan. Rupanya kau membuatku semakin penasaran, anak muda. Dan pertempuran antara dua orang mahasakti itu meningkat dengan tajam, merambah ke tataran ilmu yang semakin sulit dimengerti. Resi Bawani harus mengakui bahwa pemuda yang menjadi lawannya itu ternyata menyimpan berbagai jenis ilmu kanuragan. Itulah sebabnya sang resi yang dibakar dendam sakit hati itu segera mempertajam serangan dengan jenis ajian yang lain, Celeret Tahun. Tidak diketahui dari mana asalnya, tiba-tiba Celeret Tahun itu muncul begitu saja, menerjang 3 wujud Kameswara. Bahkan Celeret Tahun itu membuat mereka yang menyaksikan harus mengambil jarak lebih jauh lagi. Mundur! Semuanya mundur! Ayo mundur! Celeret Tahun, ajian itu bisa mengobrak-abrik rumah Kakang Beranjangan. Aku harus menghentikannya. Apa yang dilakukan Kameswara ternyata sangat telak. Serangan jarak jauh itu menghajar Resi Bawani, sehingga pemusatannya terhadap aji Celeret Tahun kemudian buyar. Resi Bawani mengumpat-umpat, sedang wujud bayangannya lenyap entah kemana. Sementara Kameswara pun telah membebaskan diri dari ajian Kakang Kawah Adi Ari-Ari. Iblis kau, anak muda. Apapun yang kau lakukan, Sang Resi, aku siap menghadapi. Kuras ajianmu yang lain jika kau masih mempunyainya. Sombong sekali kau, anak muda. Dan aku merasa memang ada yang bisa aku sombongkan. Aku masih mempunyai 2 ajian yang lain yang aku anggap sebagai puncak dari segala kekuatan ajian. Kameswara telah menyiapkan ajiannya yang dahsyat, Aji Riung Laut yang bersumber dari perguruan Pesanggaran, dan Aji Raga Bajra yang didapatnya dari Biku Dewa Hastu. Kedua ajian itu telah siap untuk dilontarkan. Sebenarnya lah, ajian itu akan menjadi sangat dahsyat, karena Kameswara telah meminum air aneh ketika berada di Kampang Ayun. Resi Bawani nampak termangu. Nampaknya orang itu mempertimbangkan sesuatu. Pemuda ini ternyata benar-benar luar biasa. Aku harus menumpasnya. Tapi ada sesuatu yang lebih penting yang harus aku lakukan. Aku masih mempunyai waktu untuk menyelamatkan Damar Tahun. Damar Tahun lebih penting. Bagaimana, Sang Resi? Kau mempertimbangkan sesuatu? Hiat! Hei, jangan lari kau! Janganlah kau merasa menang, anak muda. Kelak aku akan mencarimu dan mencabut nyawamu. Tunggu saja, anak muda. Kameswara bermaksud mengejar, tetapi Kameswara terlambat. Resi Bawani menyampar tubuh Damar Tahun yang tergeletak di tanah, dan dengan sekali meloncat, bagaikan terbang, lelaki tua itu melayang melintasi pagar untuk kemudian lenyap di kegelapan malam. Apakah yang akan dilakukan oleh sang Resi Bawani? Dan mampukah resi itu menolong muridnya? Dan siapakah 2 trinetra yang lain? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.